Halo, kita jumpa lagi di channel Crypto Dude. Pada konten ini saya membawa beberapa kabar seputar dunia kripto untuk pengetahuan Anda bila ingin mendalami lebih jauh tentang dunia kripto. Berita pertama yaitu mengenai Shiba Token yang gagal di listing di Robinhood. Apa yang menyebabkan hal ini? Sebentar lagi kita bahas lebih jauh. Berita kedua adalah mengenai FTX Exchanger yang baru saja mendapatkan pendanaan masif pada salah satu anak perusahaan mereka, FTX US. Ini makin mengukuhkan posisi dan ambisi FTX menjadi penantang kuat bagi pesaing utama mereka saat ini, yaitu Binance, Coinbase, serta sesama pemain baru Robinhood. Berita ketiga datang dari Amerika lagi, di mana SEC atau Badan Pengawas Pasar Modal Amerika menolak proposal dari Fidelity, pengelola dana pensiun terbesar dunia saat ini, untuk membuat produk sekuritas berupa ETF berbasis harga Bitcoin on spot. Amerika hingga kini masih menolak mengizinkan ETF seperti ini, berbeda dengan beberapa negara lain yang sudah lebih dulu mengizinkan. Negara mana sajakah itu? Berita keempat, Facebook akhirnya menyerah atas proyek stablecoin mereka, Diem. Ini kedua kalinya proyek ini gagal sebelum jadi apapun. Sebelumnya, proyek yang bernama Libra ini juga gagal di tahun 2020. Mengapa penyebabnya kali ini? Semuanya akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Tetaplah bersama kami hingga konten ini usai. Sebelum saya mulai, berikanlah like untuk konten ini dan subscribe untuk channel ini. Shiba Coin gagal di listing di Robinhood. CFO mereka Jason Warnick mengatakan bahwa mereka saat ini tidak akan menambah macam koin yang akan dilisting karena dua alasan. Alasan pertama adalah kekhawatiran Warnick berdasarkan informasi yang dia dapat bahwa makin banyak koin atau token yang menjadi sasaran tembak regulator karena dituduh sebagai aset sekuritas yang tidak berizin. Alasan kedua adalah Robinhood akan melaunching crypto wallet mereka dalam versi lengkapnya. Selain itu, mereka akan mengeluarkan produk debit card kripto, yang menurut Warnick ini adalah proyek jangka panjang mereka yang akan menguntungkan. Robinhood adalah salah satu broker resmi yang berfokus melayani warga Amerika saja tempat mereka berdomisili. Broker ini sangat populer karena biaya tradingnya sangat murah. Mereka sejatinya menjual saham-saham bursa melalui aplikasi-aplikasi handphone yang memudahkan para investor retail untuk berinvestasi di pasar modal. Saat ini mereka juga melayani pembelian dan penjualan beberapa koin kripto, diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Tambahan informasi bagi teman-teman semua, perbedaan antara broker dan exchanger adalah pada broker, wallet crypto customer tidak berada dalam penguasaan mereka. Mereka tidak mempunyai private key kita. Sedangkan di exchanger, wallet crypto customer adalah wallet mereka, jadi private key-nya tentunya mereka punya. FTX, grup exchanges terbesar kedua di dunia setelah Binance Exchanger, kembali mendapatkan dana segar pada divisi Amerika mereka, yaitu FTX US sebesar 400 juta dolar, sehingga FTX US kini bernilai 8 miliar US dollar. Investor mereka diantaranya adalah Paradigm, Temasek Multicoin Capital, Lightspeed Venture Partners, dan SoftBank Vision Fund. Ini hanya 3 bulan setelah induk perusahaan FTX mendapatkan pendanaan 420 juta US dollar. Sehingga total valuasi FTX Global mencapai 25 miliar US dollar dan aksi-aksi ini adalah bagian dari rencana perusahaan untuk menaikkan nilai total mereka ke angka 32 miliar US dollar dan FTX US di angka 8 miliar US dollar. FTX US berkembang luar biasa dari di awal 2021 mereka hanya punya 10.000 pelanggan dan rata-rata transaksi hanya 1 juta US dollar pada spot trading volume. Di akhir tahun mereka punya 1,2 juta pengguna dan 350 juta US dollar pada volume trading harian. Security Exchange Commission kembali menolak aplikasi Fidelity untuk menyelenggarakan Bitcoin ETF berbasis harga Bitcoin on spot sesungguhnya. Ini penolakan yang ke-6 secara total untuk semua perusahaan di Amerika. ETF adalah sebandel beberapa macam sekuritas yang dijual dengan satu harga. Jadi di US hanya jual ETF future Bitcoin dan Ethereum, yang artinya mereka hanya menjual kumpulan kontrak berjangka Bitcoin dan Ethereum saja. Mereka tertinggal di belakang beberapa negara yang sudah memiliki ETF berbasis harga koin kripto on spot, diantaranya negara Kanada, Jerman, Switzerland, Singapura, dan Australia. Project stablecoin Facebook yang bernama Diem yang dulunya Libra harus kandas lagi untuk kedua kalinya.
Asosiasi Diem menjual seluruh aset dan intellectual property mereka pada Silvergate, sebuah bank di California, United States, senilai 200 juta US dollar. Sebelumnya, Facebook di tahun 2019 menggagas proyek stablecoin Libra dengan membuat satu konsorsium raksasa bersama belasan perusahaan raksasa di antaranya PayPal, Visa, eBay, Stripe, dan Mastercard. Namun seperti umumnya proyek yang terlalu besar untuk diwujudkan, Libra mendapat tekanan kuat dari regulators sehingga konsorsium itu bubar, tapi Facebook tetap kukuh pada ambisinya dan melakukan rebranding serta mengubah konsep terhadap apa yang disebut dollar-backed stablecoin. Namun belakangan orang-orang top di sana, termasuk foundernya sendiri David Marcus, mundur dari asosiasi di akhir 2021 dan proyek ini dijual. Demikianlah konten kali ini, berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.